kali kita mau memuji Tuhan. Adik-adik udah siap mau memuji Tuhan? Kalau udah posisi siap, jangan lagi lari-lari, jalan-jalan atau makan-makan ya. Kita mau bersiap, bersukacita, memuji, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam hidup kami, dan hari ini kami mau menyambut ibadah dengan sukacita dan mau menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Kita bersuka cita. Ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita katakan Hosana, Hosana. Yesusku tak berubah.
Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami siap untuk dipenuhi, diberkati dengan kebenaran-Mu. Urapi dan pimpin semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini siap untuk mendengar Engkau berbicara bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Kak kasihi, kalau adik-adik pergi ke rumah teman atau dari sekolah pulang ke rumah, biasanya ketika akan memasuki rumah, adik-adik mengucapkan salam enggak? Biasanya itu kalau kakak datang berkunjung ke rumah teman atau pulang dari kantor ke rumah, Kak Lasma selalu biasakan kata shalom. Sehingga orang yang ada di rumah juga akan menjawab shalom juga, seperti itu. Dan adik-adik tahu nggak sih arti shalom itu apa? Hari ini sebagaimana tema kita adalah tentang Raja Damai yang memberikan shalom, yang memberikan kedamaian, bukan hanya sekedar supaya tidak terjadi pertikaian. Arti damai bukan hanya sekedar supaya aman-aman saja, tapi lebih daripada itu. Kata shalom sendiri punya pengertian, yaitu ada kesembuhan, ada keutuhan, dan ada pembebasan, bahkan ada keselamatan. Dan Kak Lasma mau bagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang saat ini siap untuk diberkati oleh Tuhan melalui kebenarannya tentang Raja Damai. Raja Damai yang tidak pernah kita temukan selain dari Raja Damai yang diberikan oleh Tuhan sendiri, yaitu pribadi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan
Diambil dari Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Kakak akan bacakan buat kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Adik-adik, kalau misalnya ada orang yang bertengkar, ada orang yang mungkin gelut, lalu ada orang yang datang melerai, mendamaikan. Ataupun mungkin terjadi peperangan nih. Wah, antara bangsa ini melawan bangsa ini. Tiba-tiba ada satu bangsa yang mau supaya kedua belah pihak ini mau berdamai. Lalu ingin menjadikan semuanya damai. Lalu yang ingin mendamaikan ini menjadi juru damai di antara kedua belah pihak. Tapi dikatakan firman Tuhan di sini sebagaimana tadi kakak jelaskan di awal, kita mau berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Shalom, tentang Raja Damai yang tidak hanya sekedar memberikan kedamaian, kenyamanan saja, tapi lebih daripada itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai Raja Damai yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai yang memberikan pembebasan, keselamatan buat kita semua. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan yang kakak baca tadi dikatakan bahwa Dia yang datang, artinya Yesus yang datang. Bukan hanya sekedar menjadi penasihat yang ajaib. Bukan hanya sekedar menjadi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Tapi Dia Raja Damai yang mendamaikan kita, yang membuat kita menerima keselamatan. Dan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh sama-sama diingatkan kembali dan belajar bahwa sebagai anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, Raja Damai yang ditunggu-tunggu pada waktu dulu sebenarnya sudah dinyatakan dengan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya selama bulan Desember kita melihat pernak-pernik Natal, kita tahu kita mau memperingati hari kelahiran Sang Raja Damai. Kemudian Raja Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai Raja Damai itu sendiri, Dia mau supaya kehadirannya ke dunia ini menjadi milik semua orang. Kehadiran Yesus ke dunia ini menyatakan damai bagi orang lain, artinya damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus, damai yang tidak pernah berkesudahan. Kalau kita sebagai Raja Damai saat ada orang yang bertengkar, saat ada orang bertikai, pasti terbatas adik-adik. Kemungkinan satu sama lain nggak mau nih didamaikan. Lalu kita sebagai pembawa damai, sebagai orang yang ingin mendamaikan, pasti kesal. Kesal nih, udah didamaikan, kok nggak mau damai-damai? Ada orang bertikai lagi. Udah jangan bertengkar, jangan berantem. Nggak bagus anak-anak Tuhan, harus hidup damai, harus hidup rukun. Lalu kedua belah pihak nggak mau didamaikan. Maka kita sebagai orang yang mendamaikan pasti kesal juga. Lebih bagus saya tinggal dah. Seperti itu. Tapi Tuhan Yesus memberikan damai buat kita semua. Damai yang tidak berkesudahan sampai kapanpun. Kita akan menerima damai yang dari Tuhan selama kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena Dia memberikan damai tidak karena situasi, tidak karena kondisi, tidak melihat, wah situasi kita lagi senang nih, lagi happy. Lalu Dia datang memberikan kedamaian. Situasi kita lagi sedih nih, lalu Tuhan Yesus datang memberikan kedamaian. Enggak, tapi Tuhan Yesus datang menjadi Raja Damai dalam kehidupan kita. Menjadi Raja Damai yang memberikan kita kelegaan, kesembuhan, keselamatan yang tidak akan pernah berkesudahan sampai selama-lamanya.
Shalom yang dibawa oleh Tuhan Yesus, shalom yang mempunyai keutuhan yang penuh. Shalom yang bukan hanya sekedar ucapan, shalom yang bukan hanya sekedar oke, kita akan memberikan damai. Tapi lebih daripada itu, shalom yang memberikan keutuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang menerima shalom yang kita ucapkan juga, dia juga merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan, pembebasan yang daripada Tuhan, keutuhan, damai yang daripada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, mari kita menikmati kedamaian yang Tuhan Yesus berikan, dan kita juga mau menjadi orang yang senang untuk memberitakan damai itu, yaitu Yesus sendiri, kepada siapa saja, khususnya di momen-momen menjelang Natal pada bulan Desember ini. Sekalipun kita belum bisa merayakan Natal secara tatap muka, bersama-sama di gereja, di rumah ibadah, tapi tidak akan pernah mengurangi sukacita kita untuk menikmati suasana Natal dari tempat kita masing-masing. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, Kak Lasma akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau menjadi Raja Damai yang hadir tengah-tengah dunia ini, bahkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, supaya kami juga bisa merasakan setiap damai yang Tuhan berikan, dan kami boleh membagikan damai itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Yesaya 9 ayat 1. Ikutin gerakan kakak ya. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sekali lagi ya, Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Adik-adik, ayat hafalannya dikumpulkan paling lama hari Senin. Adik-adik, berakhir sudah ibadah kita hari ini, tapi percayalah, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Khususnya di momen-momen Natal yang kita mau rayakan bersama-sama, kita merindu supaya kita juga diberikan kedamaian oleh Sang Raja Damai tersebut, yaitu pribadi Yesus Kristus. Kita akan akhiri ibadah kita. Kak Lasma ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur menerima Engkau sebagai Raja Damai dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami juga mengerti, memahami bahwa betapa besar kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Betapa besar pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menjadi Raja Damai dalam hidup kami, kapan dan dimanapun kami berada, kami bisa menikmati kedamaian yang Tuhan Yesus berikan. Berkati Tuhan semua adik-adik sekolah minggu, anak-anak-Mu, sekalipun mereka pada bulan-bulan Desember ini masih melakukan ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah mengurangi sukacita mereka ketika mereka melakukan ibadah, ketika mereka boleh bertepuk tangan, bersukacita, bersorak-sorai, meninggikan, memuji nama Tuhan. Tuhanlah yang memberkati apa yang boleh dikerjakan papa mama mereka, orang tua mereka, sehingga melalui itu juga boleh mencukupkan semua kebutuhan adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami senantiasa menerima kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan padamu sepanjang hari. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Mazmur 1 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman. Mazmur 71 ayat 28. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Terima kasih. Salam teman-teman. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Mazmur